Jadi sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi ini adalah pertemuan kedua ya. Setelah di pertemuan pertama kemarin kita sudah berhasil membuat database, mengenal relasi, membuat relasi, mengenal trigger, dan membuat trigger. Jadi di pertemuan kedua ini, silakan yang kemarin nggak ngikutin diimport aja databasenya. Ya udah. Jadi di pertemuan sekarang kita langsung implementasi ke websitenya. Ya, media yang kita gunakan adalah Dreamweaver supaya lebih mudah. Jadi yang pertama, supaya kita bareng-bareng coba dicek dulu versi examnya, localhost/dashboard. Nah, saya versinya 5,6. Usahakan versinya di bawah 6, karena Dreamweaver nggak mau kalau di atas 6. Jadi sekarang kita langsung mulai aja. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita buat folder di htdoc ya. Kalian buka examnya lalu explore. Kemudian di htdoc-nya kita buka, kita buat folder baru namanya rpl3 aja. Kalian terserah inventaris atau apa terserah. Tapi usahakan rpl3 ya, karena nanti juga dipakai sama rpl2, rpl1. rpl3 aja. Di dalam folder rpl3 kita kasih usernya, kita kasih administrator, kita kasih juga folder peminjam dan folder manajemen. Udah? Kalau sudah silahkan Dreamweaver-nya dibuka. Lalu kita buat site baru, site new site. Nah kayak gini. Jadi kita beri setnya apa nih, rpl3 kan? rpl3 lalu tempatnya kita browse ke lokasi htdoc kita tadi, htdoc rpl3. Udah sini select, kemudian di server. Nah ini kita tambahin server baru, nama servernya adalah localhost, tipenya adalah local network, lalu server folder kita browse. Nah bener udah di rpl3. Select, lalu HTTP-nya kita isi web URL-nya localhost/rpl3 begitu. Kemudian di advanced, di server modelnya kita pilih PHP MySQL. Kalau udah coba di save, kemudian testingnya dicentang. Kalau udah di save lagi. Nah otomatis di sini udah kedetek site-nya. Di dalam folder rpl3 itu ada 3 folder lagi. Begitu. Jadi yang pertama kita akan buat layout halaman websitenya. Jadi kita bisa ke file lalu new atau Ctrl N sama aja. Kemudian di pack type-nya kita pilih PHP. Lalu stylenya coba kalian pilih sendiri. Kalau sudah di create, nah begini. Hapus yang tidak perlu. Udah begini. Linknya mau diisi atau enggak silahkan, saya biarin aja. Karena kan ini cuma percobaan. Kalian mau isi home atau profile terserah. Kemudian kalau sudah silahkan di save. Kita ke folder rpl3 lalu namai dengan index.php. Save. Jadi ini kalau kita akses di sini localhost rpl3, maka hasilnya akan seperti ini. Begitu. Untuk title-nya silahkan dirubah sendiri. Kalau udah, kita bakal copy file index itu di masing-masing folder. Jadi ini saya copy. Yuk coba copy. Jadi kalau sudah, kita masuk ke administrator. Kita paste di sini. Kemudian kita masuk ke manajemen, kita paste lagi di sini. Tinggal paste aja. Kemudian peminjam, paste lagi gitu. Kalau sudah, silahkan di site-nya kalian klik kanan,
lalu refresh local files. Jadi kalau di refresh, di adminnya langsung kedetek, tuh ada indeks. Kalau udah di masing-masing user itu kita akan ubah title-nya. Coba kita buka di admin dulu, di admin lalu indeks, kita buka, klik 2 kali begini. Kemudian ini kita ganti jadi halaman admin, begitu. Untuk yang di manajemen juga berarti halaman manajemen. Di peminjam, halaman peminjam. Jangan lupa di save. Ini sering teledor nih. File-file ini bisa di close saja karena 4 ini kan namanya indeks semua ya. Nanti takutnya ketukar. Nah, ini cara kita aja buat ngakalin. Di close saja semua. Gini. Lalu kita buka yang indeks luar, bukan di indeks peminjam, bukan di indeks admin ataupun di indeks manajemen. Nah, indeks yang luar. Ini adalah halaman utama itu loh. Begini. Di sini saya akan buat form untuk login ya. Jadi kalau di sini kan kita sudah berhasil membuat site dan membuat folder. Kemudian kata Pak Adri itu suruh buat login level terlebih dahulu supaya kita nggak kerja 2 kali nanti. Gitu. Jadi media untuk mengisikan login kan form ya. Jadi yang pertama itu insert form lalu form dulu. Nah gitu, ada garis-garis merah. Kemudian taruh kursornya di dalam merah-merah ini, jangan di luarnya. Oke, kemudian kita insert form lalu text field kayak tadi. Di ID username punya kecil, lalu di label username punya gede. Oke, nah begini. Kemudian di bawahnya kita akan kasih password. Bisa di insert form text field lagi. Ini ID-nya password. Di ID P-nya kecil, tapi di label P-nya besar. Begini. Sudah di OK. Kemudian kita butuh button. Insert form dan button. Ini kita kosongin aja. Langsung oke aja. Kemudian di submit ini filenya kita ganti. Filenya ganti apa? Login. Nah, begitu. Nah, kalau sudah di save, dilihat di browser. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Oh, gini. Untuk yang password kan nggak kayak file biasa ya. Jadi untuk yang password itu kan isiannya cuma bulat-bulat gitu. Jadi kita bisa klik di field passwordnya, lalu kita centang yang password di sini. Sudah. Kemudian di save. Coba nih. Nah, dah. Kita belum isikan username ya. Localhost php myadmin. Di RPL3 di tabel user kita belum isikan user. Nah, kita isikan 3 user aja. Jadi ada user peminjam, user admin, dan user manajemen. Jadi di ID usernya nggak usah diisi. Yang A manajemen. Kemudian di Go isiin satu lagi untuk peminjam. Yes, levelnya itu beda. Jadi 3 itu levelnya ada admin, ada manajemen. Oh, jangan disamain gitu loh. Kalau udah, kita buat koneksinya. Kembali ke Dreamweaver, lalu taruh terserah kursornya di mana, lalu di apa ini? Di database-nya kita pilih yang plus lalu MySQL connection. Connection name-nya kita buat koneksi aja. Lalu MySQL server-nya localhost. Username root, password nggak ada. Lalu database-nya kita pilih RPL3. Oke. Kalau sudah, coba dites. Nah, kalau connection was made successfully. Ini berhasil berarti.
Kalau udah silakan di oke. Nah, begini. Jadi kita sudah mempunyai koneksi di sini. Kita nanti tinggal pakai. Jadi sekarang kita akan buat legend levelnya. Taruh kursornya di dalam form, di dalam garis merah gitu. Terserah mau taruh mana. Kemudian kita insert, lalu data object, user authentication, login user. Nah, gini. Tadi kan ada label, ada ID. Ya. Yang label itu tulisan di sini, yang keluar di halaman websitenya. Ya, sedangkan ID itu yang menjadi name di sini. Tuh. Kemudian untuk koneksinya kita pilih yang sudah kita buat tadi, koneksi. Lalu tabelnya tabel user ya. Tabel user. Untuk username samakan dengan username. Untuk password samakan dengan password, begitu. Kemudian jika login berhasil, arahkan kemana? Jadi kita nanti gini, sentuh spidol gak? Akal-akalannya kita gini, dari form ya akan dikirim ke admin. Kemudian jika di adminnya, jika di levelnya itu bukan admin, maka si halaman admin akan mengirim ke manajemen. Kalau levelnya bukan manajemen, dia didirect ke peminjam. Nah, kalau udah antara tiga ini, artinya username dan password salah, maka dia akan diarahkan ke form lagi. Jadi rekursif gitu. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kalau nggak ada keluar lagi begitu. Ya. Jadi ini kita bisa isikan ke administrator dulu, ke indeks. Indeksnya diklik. Lalu oke. Jika gagal, arahkan ke file indeks luar di sini. Nah, kalau sudah di oke, nah tapi di restrict aksesnya ini bukan username dan password, tapi kita pilih yang di bawahnya, punya akses begitu. Oh, di checklist. Ya karena biar jika gagal begitu. Ini tetap ID user ini. Kemudian untuk yang level kan ada di kolom level ya. Begini. Kalau sudah, coba di oke. Nah, begitu. Jangan lupa di save. Apakah ini sudah selesai? Belum, masih panjang. Jadi kita tadi kan gini. Dari form ke admin ya. Jadi sekarang kita ke admin dulu. Ke admin lalu indeks, coba dibuka. Admin, indeks. Begitu. Jadi terserah kursornya taruh mana. Kita ke insert, lalu data object, user authentication, lalu restrict access to page. Jadi halaman ini hanya boleh dimasuki oleh orang yang levelnya admin begitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Nah, kalau ada kayak gini, kita centang yang username, password, and access level. Kemudian kita klik yang define. Kita isikan di sini ada apa aja nih? Ada administrator, manajemen, dan peminjam. Jadi namanya harus sama dengan ini. Namanya harus sama plug dengan ini. Nggak boleh salah. Kecil-kecil, besar-besar. Administrator. Kalau sudah ditambah, ketikin lagi manajemen, tambah lagi, kemudian peminjam. Administrator, manajemen, peminjam. Harus sama plug dengan yang di level ini. Jadi kalau administrator ya jangan administrator. Kalau udah, jadi di halaman ini itu hanya menerima yang levelnya administrator ya. Administrator diklik. Kalau udah silahkan di oke. Administrator lalu oke. Kemudian jika aksesnya gagal, jadi kita ambil konsep yang ini di admin. Jika konsepnya gagal, berarti dia bukan admin. Larikan dia ke manajemen berarti. Jadi di sini
larikan dia ke manajemen, lalu indeks begitu. Ya, kalau sudah di oke, di save. Apakah sudah selesai? Belum. Jadi dia dioper ke manajemen sekarang. Jadi sekarang manajemen yang diolah. Kita ke manajemen. Indeksnya dibuka. Nah, begini. Terserah kursornya mau taruh mana. Lalu seperti tadi, insert data object, user authentication, restrict access to page. Pilih sini, bedanya ini manajemen. Lalu jika akses gagal, arahkan kemana? Ke peminjam. Konsepnya gitu. Arahkan ke peminjam. Nah, oke. Sudah di oke lagi. Apakah sudah selesai? Belum. Di peminjam, di manajemen ya tadi ya. Manajemen dioper ke peminjam. Jadi sekarang kita manipulasi ke peminjam. Buka peminjam lalu indeks. Terserah kursor mau taruh mana. Kemudian insert data object, user authentication, restrict access to page. Bedanya ini peminjam. Nah, jika gagal, arahkan kemana? Ke form lagi, begitu. Ini sudah selesai berarti. Arahkan ke indeks luar berarti. Ke sini. Oke, udah selesai. Kemudian oke. Di save, save semua. Jangan lupa. Ya. Jadi gini. Kalau sudah ada login, pasti ada logout. Ya enggak? Jadi kalau kata Pak Adri itu logout boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Tapi biar simpel kita buat 1 aja. Jadi di sini kita buat filenya Ctrl N. Kita pilih PHP lalu non aja karena di logout nggak ada style sedikit pun. Kemudian create. Nah, begini. Silahkan di save dulu. Nah, ini di luar ya, bukan di admin, bukan di manajemen, bukan di peminjam. Jadi dia di luar aja. Namanya logout.php. Kalau sudah silahkan di save. Di logout menerima logoutnya doang. Jadi insert data object, user authentication, logout user. Nah, begini. Jadi kita centang yang pack load. Jika berhasil, arahkan kemana? Ke indeks luar. Oke. Ya. Jadi ini kita bisa oke. Kalau udah gini. Jadi ketika kita masuk ke admin nih, ya kan pasti ada logout ya enggak? Jadi yang bawah, paling bawah, kita ubah jadi logout di semua. Di admin, manajemen, dan peminjam. Kita buat logout. Kemudian kita seleksi, kemudian linkkan ke logout tadi. Ke logout. Oke. Di manajemen juga samain semua. Kalau sudah di save semua. Di admin, manajemen, peminjam. Karena masuk ke halaman tersebut kan perlu login dan perlu logout begitu. Kalau sudah silahkan dicoba. Yang sudah silahkan dicoba. Jadi gini. Yang pertama di refresh dulu halamannya. Jadi saya dulu yang nyoba, nanti kalian. Kalau saya gagal ya insya Allah kalian gagal gitu. Untuk yang Yunus itu admin. Jadi harusnya masuk ke admin. Yunus. Login. Oke. Logout. Sekarang coba yang lain. Yang A manajemen. Sini A manajemen. Yang B peminjam. B peminjam. Selesai. Nah, kita bakal olah yang adminnya. Jadi di admin itu bisa login logout sudah. Oke.
Login logout sudah, tinggal 2 lagi. Tinggal 2 lagi. Dan di pertemuan berikutnya, di pertemuan 3, kita tinggal buat 1, 2. Ini cuma 1. Udah. Terus selesai. Kan udah tuh login logout semua. Jadi di adminnya entry peminjaman barang dan generate laporan. Maksudnya generate laporan itu kayaknya apa ya? Kayak data ditampilin gitu. Kayak data barang. Tapi bisa juga dibikin laporan misalnya Microsoft Word begitu. Silahkan di sini diubah linknya. Oh, indeksnya ini bisa di-close saja semua biar kita nanti gak bingung. Kemudian yang home biarkan home. Jadi yang home kita arahkan ke file ini. Ke administrator lalu indeksnya. Kemudian selanjutnya kita ubah jadi data barang begitu. Data barang terus tambah data barang. Kalau mau nambahin kita bisa ke kodenya aja. Kita klik di sini coba. Lalu kita ke kodenya. Nah, begini. Lalu di LI lalu A. Ini kita bisa copy lalu paste di bawahnya. Kita ganti jadi apa begitu. Tambah data barang, data pinjam, lalu juga tambah pinjam, entry pinjam. Kalau sudah, jangan lupa di save. Data barang, tambah data barang, data pinjam, entry pinjam. Jadi itu tugasnya si admin. Kalau sudah, silahkan di-linkkan untuk data barang. Kita linkkan ke barang.php begitu. Walaupun kita belum punya filenya. Nanti kita buat. Tambah barang, kita ke tambah underscore barang.php. Untuk yang data pinjam, kita bisa pinjam.php. Untuk yang entry pinjam, kita bisa ke entry underscore pinjam.php. Kalau udah silahkan buat barang.php. Jadi kita bisa duplikat dari indeks di admin. Di sini, administrator kan ada indeks. Kemudian kita bisa duplikat aja, kita bisa copy, lalu paste, surname dengan barang. Atau sekalian deh semua. Ada barang, ada tambah barang, pinjam, lalu entry pinjam. Jadi ini bisa di copy lagi, paste lagi. Ada pinjam. Ada entry pinjam. Kemudian ada juga tambah underscore barang. Harus sesuai dengan href-nya. Kalau huruf kecil ya huruf kecil. Huruf besar lah. Udah ya. Jadi kita coba ke pinjam.php. Klik 2 kali. Nah, begini hasilnya masih sama. Jadi kita ubah aja data barang. Ini di file barang.php di dalam administrator. Kan kita tadi udah duplikat toh. Kalau udah, silahkan dicoba di browsernya. Kita refresh. Nah, di data barang. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kalau yang lain diklik itu masih sama. Kan belum diubah tulisannya. Coba yang lain diklik. Nah, masih sama. Kalau udah gini. Jadi di bawah tulisan data barang itu ada data barang. Yang hasilnya dari data barang kan begitu. Dari data barang ini. Nah, gini. Jadi, ya ini enak aja ya. Jadi kita tinggal di bawahnya di sini. Insert data objek. Kemudian kita buat record set dulu. Name-nya adalah RS barang. Untuk menampilkan tabel barang. Kemudian kita pilih semuanya aja, all. Filternya non, sortnya non. Jadi ini kalau kita tes, nah nanti hasilnya seperti ini. Jadi jangan langsung oke. Kalau nggak jadi begitu. Kemudian kita oke kalau sudah seperti itu.
Nah, tapi nggak muncul datanya. Ya kita baru buat record setnya aja. Belum tampilan datanya. Jadi kita bisa ke insert lagi. Kita bisa ke data object. Lalu dynamic data. Kita buat datanya dalam bentuk table. Dynamic data, dynamic table begini. Kemudian bordernya dikasih 1 biar ada garisnya. Lalu cell PD-nya dikasih 5 biar ada jarak antara huruf dengan garis. Cell spacing-nya kasih 0 biar nggak ada kerenggangan antar garis. Kemudian di sini saya pilih show 10 aja. Jadi nanti kalau datanya lebih dari 10 dia ada navigasi untuk next dan sebelumnya. Kalau ditampilin semua nanti kalau ada 100 yang scroll sampai 100 kan. Sudah oke. Nah begini. Kalau sudah di save lalu refresh. Nah begini. Ini karena apa ya, file-nya terlalu banyak. Ada berapa kolom. Udah nggak apa-apa lah, ini ciri khasnya Dreamweaver. Kemudian kita buat navigasinya supaya apa ya, kalau lebih dari 10 dia ada navigasinya. Di bawah tabel berarti. Di bawah tabel. Di bawah tabel kita bisa ke insert, data object lagi, lalu record set pegging, lalu record set navigation bar. Kemudian klik record set navigation bar. Nah muncul kayak gini. Kita menggunakan media teks aja, bukan image, teks aja. Kemudian oke. Nah, nanti ketika datanya lebih dari 10 otomatis ada seperti ini. Tapi ini ketika datanya belum ada 10, itu belum ada pasti itu. Kita mau buat tambah barang. Jadi di sini udah data barang udah. Jadi sekarang kita manipulasi yang data barang.php ini. Jadi silahkan dibuka tambah barang.php-nya. Kita ubah tulisannya. Save, refresh. Nah, jadi di bawahnya kita akan buat form isian buat mengisikan tambah barang. Kita bisa ke insert. Lalu data object, insert record, record insertion form wizard. Kalau sudah, silahkan diklik. Nah, muncul kayak gini. Oke, jadi kita akan menambahkan tabel barang ya, tabel barang. Kemudian, jika berhasil diisi, arahkan kemana? Arahkan ke barang.php, supaya kelihatan nanti bedanya. Barang.php. Kemudian, oke. Oke. Kemudian kita, oke kalau sudah. Udah kayak gini kan? Udah ke barang. Kalau sudah di oke. Jadi untuk ID barang kan tidak akan diisi karena dia auto increment. Jadi kita isikan yang selain itu. Contoh di sini spidol. Kalau sudah coba diinsertkan. Nah, masuk nih spidol. Kita sudah berhasil membuat data barang dan tambah barang. Ya. Jadi untuk yang pinjam ini sama aja konsepnya. Jadi di sini kita tampilin pinjamnya dan di sini tambahin pinjamnya. Jadi sekarang kita ke pinjam.php. Kita akan manipulasi ke pinjam.php. Begini. Ubah tulisannya jadi data pinjam. Kemudian di bawahnya kita bisa insert data object. Lalu kita buat record set baru. Karena tadi record setnya kan cuma buat tabel barang. Sekarang tabel pinjam. Record set diklik. Nah kayak gini. Name-nya coba RS pinjam. Tabelnya tabel pinjam barang. Kalau sudah silahkan dites. Nah hasilnya 0, no data karena di database di tabelnya nggak ada datanya. Kalau sudah kita oke, kita oke. Kemudian kita akan tampilin datanya. Insert data object, dynamic data, dynamic table. Kemudian di record setnya kita pilih RS pinjam. Kalau sudah di oke aja. Nah begini.
Jadi ini kalau saya refresh, dipinjam, nah nggak ada datanya karena belum isikan. Isinya gimana? Ya kita isikan di sini berarti. Oh ya, di pertemuan sebelumnya kita agak lupa satu hal. Jadi kan kita sudah berhasil membuat pemasukan barang, pengeluaran barang, tapi satu yang lupa, peminjaman barang. Jadi untuk peminjaman barang itu konsepnya sama dengan yang barang keluar. Jadi kita bisa ke barang keluar dulu. Kemudian more trigger. Kita akan memanipulasi. Nggak dimanipulasi sih, cuma di copy aja. Kita edit. Nah, scriptnya di copy. Kalau sudah di copy, kita close saja. Kita ke pinjam barang. Kita ke triggers. Kemudian add triggers. Namanya peminjaman. Time-nya after. Lalu script tadi dipaste di sini. Kemudian untuk yang new JML keluarnya diganti barang. JML barang. Kalau sudah silahkan di go. Jadi kita ke stok. Nah kita kan kalau peminjaman barang pasti stoknya berkurang begitu. Jadi kita sekaligus akan di data yang kalian isikan tadi kita akan manipulasi. ID-nya 4. Jadi kita ke sini dulu entry barang, kita manipulasi entry pinjam. Ganti tulisannya. Kemudian seperti biasa kita buat formnya. Insert data object, kemudian insert record insertion form wizard. Kemudian untuk yang tabelnya silahkan pilih tabel pinjam barang. Kalau sudah, jika berhasil diinsertkan, arahkan kemana? Ke pinjam.php. Oke. Kalau sudah di oke lagi. Nah begini. Nah kita lihat di sini. Spidol itu jumlah keluarnya masih 0 dan total barangnya itu 30. Untuk tanggal pinjam kita ubah datanya jadi date. Kita klik ke text field yang tanggal pinjam, lalu kita ke kodenya. Oke, udah ke seleksi dan jadi di tipenya kita ganti jadi date. Kalau udah silahkan di refresh halamannya. Nah maka seperti ini, tanggal kembali data juga, TGL kembali data sudah di save. Lalu coba isikan lagi. Di ID pinjam jangan diisi karena dia auto increment. Kalau sudah silahkan di insert record. Nah begitu, data pinjamnya ada pasti. Kemudian di stok coba kita refresh, kita browse lagi sekali. Nah maka JML keluarnya ada, lalu total barangnya berkurang 10 jadi 30. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita sudah berhasil mengerjakan soal untuk yang administrator. Nah kita sudah berhasil membuat login logout, entry peminjaman barang, entry data barang, dan sekaligus tampilan dari data barang dan data pinjam. Jadi menurut saya soalnya kurang lengkap. Ini menuntut kita untuk lebih berkreasi sebenarnya. Karena gini, ini kan yang diolah cuma peminjaman dan data barang toh. Kalau kita lihat di database, itu kan pasti ada data barang keluar, data barang masuk, data stok. Nah, itu buat apa coba? Begitu. Jadi kalau saya pikir-pikir ini kreativitas dari kita aja. Jadi hari ini kita sudah berhasil mengerjakan soal ini. Tapi di pertemuan berikutnya kita akan mengembangkan sisi dari user administrator. Jadi selain 4 ini kita akan mengembangkan juga tampilan stoknya kita akan buat di pertemuan berikutnya. Tampilan barang masuk, tampilan barang keluar, tampilan user, tampilan pinjam barang, dan tampilan supplier. Dan di sini juga pasti nanti kita akan coba melakukan pemasukan barang dan pengeluaran barang. Jadi di pertemuan berikutnya ini sangat panjang banget, tapi nggak imbang lah sama sekarang karena di sekarang
kita sudah berhasil membuat login. Jadi selamat untuk yang bisa mengerjakan. Ini sudah sore, jadi waktunya pulang begitu. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sudah datang. Udah 3:30, waktunya pulang. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan sedikit memodifikasi di tampilan administrator. Terima kasih.